وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Pelakunya ya, Bapak Haji Nur Hasan itu jamaah kita ini dulu bisa sampai besar seperti ini. Jadi jamaah kita ini dulu sejak berdiri sampai tahun 71 itu dirintangin. Kalau ada mubalek datang di satu tempat, kalau nggak di penjara digebukin. Ini jeniusnya Bapak Imam almarhum. Akhirnya Bapak Imam cari solusi gimana ya ini. Setiap ada mubalek datang misalnya di Semarang. Yang cerita mubalek yang lama-lama di sini. Dipegang koramil, kodim. Sampai Pangdam di penjara, dipukulin. Gara-gara apa? Kebenaran. Wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Halo. Sampun nomor dereng. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara jemaah yang saya hormati. Saya ini tadi baru ikut asrama. Jadi saya dari Australia ke Indonesia untuk ikut asrama ceritanya. Alhamdulillah tadi selesai. Saya rencananya datang di sini jam 3 siang. Plan-nya. Tapi ternyata penderesan sampai setengah 2. Penderesan sampai setengah 2. Belum makan, belum sholat. Karena Bapak Imam perintah harus deres sampai selesai. Kalau di sini deres kan? Habis itu saya rapi-rapi baju semua. Saya on the way ke barat. Nah, saya dulu di Amerika, waktu tugas di Amerika ketemu Pak Aryo. Pak Aryo sama Bu Aryo, tahu kan Pak Aryo ya? Tahun 92 sampai 96. Nah, karena saya ingat saya punya saudara jamaah di sini, Pak Aryo, saya telepon. Mestinya hari Selasa pagi subuh saya di sini, mestinya. Tapi Pak Aryo saya telepon nggak dijawab. Sejak sore itu sebenarnya saya telepon nggak dijawab. Saya telepon Pak Aryo nggak dijawab, saya telepon beberapa orang nggak dijawab. Terus saya cari Google Map. Google-nya salah lagi. Sampai di masjid itu Al-Wali. Al-Wali itu mana? Semarang Timur. Jauh, masuk dulu jauh gitu. Alhamdulillah saya sholat subuh pas komat. Pas komat saya parking. Jadi saya udah wudhu ya semua, saya ikut sholat. Terus saya telepon lagi Pak Aryo. Alhamdulillah dijawab. Nah ini terus mampir sini. Jadi untuk adik-adik yang bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf ya saya pakai kaosnya. Saya ditanya, siapa tadi yang nanya Mas itu? Oh, ya favoritnya Man U? Tidak, saya Liverpool. Ini kaos dikasih anak saya. Dia beli 1,5 juta wah upahnya. Jadi kok mahal, saya pakai lah.
Akhirnya beli original dari Inggris. Ya udah saya pakai. Jadi saya pakai. Tapi kalau saya yang Liverpool itu diminta orang Solo. Ditodong, Cak, ini untuk saya. Ya, harganya 3 juta. Ya saya kasihin aja. Tapi 3 juta itu gratis, saya dikasih juga. Cuman itunya nggak dihilangin apa namanya labelnya. Kok larang men toh yo? Ya untuk sampean, Cak. Oke. Itu waktu saya ke Inggris sebelum pandemi. Jadi saya udah nonton Man U sama Man City. Saya udah nonton di Old Trafford. Liverpool sama Tottenham kalau kita ngomongnya Tottenham. Sama Leeds United sama Arsenal. Gratis juga, soalnya mubalek. Saya waktu itu ada Champions League. Saya udah punya tiketnya Barcelona lawan Arsenal. Tapi waktunya ngaji gini. Waktu jadwal pusat ngaji. Dan bilang, nggak usah nonton. Padahal pengen sebenarnya, pengen. Tapi karena ngaji nggak jadi. Cerita aja. Oke, ada para saudara jamaah yang cerita aja ya. Saya mohon maaf saya pakai kaos. Jadi ini tadi memang nggak ada rencana. Terus saya diminta nasihat. Oke, saya nasihat. Yang pertama, saudara jemaah, saya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur juga kepada para perantara agama. Alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Atas segala amal solehnya kita diramut, diurusi. Dan kepada para pengurus di sini, adik-adik semuanya, saya syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Saya mohon maaf, ini ya berarti ini mengganggu jadwal acara ya. Jadi ya begini ya adik-adik semua, kita hidup ini yang penting masuk surga. Halo. Jadi kita hidup ini yang penting masuk surga. Ya, itu tujuan hidup. Karena memang Allah, ya Allah, keperluannya Allah membuat kita di dunia ini, kita diuji, bisa masuk surga enggak? Jadi aslinya kita ini dicipta oleh Allah itu penghuni surga. Aslinya. Kita dan jin. Jadi manusia dan jin oleh Allah itu dikodar ini ya. Menjadi ahli surga. Tapi Allah melihat kayaknya nggak adil ya, karena makhluk Allah itu banyak, malaikat dan makhluk-makhluk yang kita nggak tahu. Tapi mereka bukan penghuni surga. Cuman manusia dan jin yang dikodar menjadi penghuni surga. Lah, karena Allah merasa kalau langsung surga itu nggak adil, dikasih ujian. Jin waktu itu namanya jin, belum iblis. Dikasih ujian, disuruh sujud ke Nabi Adam, nggak sukses dia. Nggak mau sujud. Akhirnya keluar dari surga. Jin waktu itu mau disiksa oleh Allah sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat baru boleh masuk surga. Tapi jin tidak mau. Yang iblis itu. Khusus iblis. Iblis, kamu nggak taat ke saya, kamu saya siksa sampai hari kiamat. Habis itu kamu masuk surga. Enggak ya Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri saya waktu, jangan disiksa sampai hari kiamat. Nanti di hari kiamat masuk neraka selama-lamanya. Itu pilihannya iblis. Nah, Adam diuji oleh Allah tidak boleh makan buah di surga. Kalau iblis mengatakan buah khuldi. Padahal bukan buah khuldi, buah kerusakan. Buah ujian. Adam, Hawa, kamu tinggal di surga, kamu jangan makan ini. Tapi nggak lulus juga. Karena diganggu setan. Adam, kamu makan ini Adam. Kamu kalau makan ini, Allah nggak bisa ngusir kamu. Selalu hari-hari begitu. Akhirnya makan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabllah. Akhirnya ada makan. Tapi ini ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak
This is only the scenario that Allah created for us, human being and jinn. Are you with me? I was in English Jawa. Jadi kamu nggak usah heran, karena Allah itu memang udah bikin skenario. Manusia dan jin nggak bisa masuk surga for free. You have to earn the surga. Jadi kamu nggak bisa masuk surga gratis. Kamu harus berbuat sesuatu yang menghasilkan surga. Iblis diuji nggak lulus. Tapi anak cucunya seperti kita, manusia. Kalau mereka iman masuk surga, kalau nggak iman masuk neraka. Nabi Adam tidak sama dengan iblis. Nabi Adam itu keluar dari surga, adik-adik, karena terpengaruh. Dibilangin, hei, kamu kalau makan ini kamu bakal tinggal di surga selama-lamanya. Kamu bakal tinggal di surga selama-lamanya. Tapi sebenarnya Nabi Adam nggak terpengaruh. Istrinya yang terpengaruh. Akhirnya sampai Hawa itu makan buah itu, Nabi Adam juga ikut makan, akhirnya langsung telanjang. Telanjang maksudnya udah nggak bisa pakai baju surga. Karena udah nggak bisa pakai baju surga, akhirnya mengambil gaun surga itu dianyam. Karena udah diajarin oleh Allah. Dianyam dipakai baju. Baju kita ini sebenarnya anyaman yang dimulai oleh Nabi Adam. Nah itu loh, baju kamu yang kamu pakai itu sebenarnya anyaman. Cuman anyaman dari benang yang kecil sehingga nggak kelihatan. Lah, maksud saya bicara begini ya, adik-adik semua. Kamu ini kan anak muda ya. Anak muda itu kan cita-citanya macam-macam. Gila apa nggih? Ya cita-citanya ingin sukses, gajinya banyak, istrinya cantik, gitu ya. Kamu punya cita-cita istri cantik apa laki-laki ganteng? Just kidding. Punya cita-cita punya istri cantik apa yang solehah, apa yang kaya, apa yang baik, apa yang akhlaknya baik, apa keturunan orang baik? Semua. Jos. Ngatu kali. Siapa namanya? Hah? Hafizuddin. Hafizuddin ngulai lapo Mas Hafizuddin. I don't have to call you Mas. Jadi ini adik-adik ya, ini jawaban cerdas. Karena kamu kalau punya cita-cita harus yang tinggi. Ya, misalnya istri yang cantik, yang paham, yang kaya, keturunan orang baik, ya kan? Akhlaknya baik. Itu harus punya itu, jangan wah kalau ada apa mau dengan saya. Kalau qadarnya mau ya mau. Ya enggak. Saya silakan dulu Al-Husain. Jadi anak muda ini biasanya kita ini punya cita-cita banyak ya. Pengen sekolahnya lulus, pengen jadi sarjana, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur. Kalau nggak punya duit pun gimana bisa sekolah? Usaha cari duit supaya bisa sekolah. Ada yang sampai merantau. Ada sekolah sambil jualan. Pokoknya kita ini dikejar, diburu oleh mimpi. Tapi itu semua saudara jamaah tipuan. Itu semua tipuan. Seperti nasihat yang pertama tadi, yang penting kita masuk surga. Apapun jadinya. Yang penting mlebu swarga. Lah, kehidupan ini itu oleh Allah sudah dikodar. Sudah ditulis. Tinggal kita mengerjakan. Tapi tulisan itu semua akan diberikan kalau kita memenuhi apa yang harus kita kerjain. Maksud saya itu gini, kamu kalau kadarnya sarjana, ya kamu bakal lulus sarjana. Tapi kamu nggak bakal bisa lulus sarjana kalau kamu nggak mengerjakan apa yang Allah syaratkan. Sehingga kamu harus pergi sekolah, ngerti nggak? Kamu harus doing something. Sukses juga gitu, sukses itu udah ditulis. Nah, yang harus kita kerjakan adik-adik bahwa yang ini untuk khusus muda-mudi ya. Itu
Yang sudah sepuh-sepuh ini ya, maksudnya ya nggak sepuh. Ini umurnya wis swidak, tak lur ya. Tapi masih kelihatan muda kan, Pak. Masya Allah. Nopo ngejim nopo. Siapa semuanya sama Pak? Pak Yono. Pak Yoni waktu jalan sama saya lahir tahun berapa? Saya pikir tahun 67 apa 68 gitu. Saya lahir tahun 60. Awet nom sama Pak. Apa sebabnya? Mungkin jadi guru politeknik. Terus saya jawab, apa karena lihat cewek-cewek? Enggak ada ceweknya. Baru sekarang ada cewek. Bergurau aja ya. Ya, bapak-bapak yang sudah berusia ya. Ini mohon maaf ya. Udah usia 50 ke atas, 60 ke atas. Halo? What are you doing, mate? Adik-adik, semua kehidupan ini di luar rencana kita. Semua kehidupan itu di luar rencana, di luar dugaan kita. Karena memang Allah nggak memberitahu. Ya, kita kaya, miskin, jodoh, menikah, punya rumah, nggak punya rumah, ngontrak, tinggal di mana. Kita ini semuanya itu sudah direncanakan oleh Allah dan di luar rencana kita. Orang yang tinggal di sini nih, tinggal di kompleks ini, itu nggak akan bayangin dulu kecilnya bakal tinggal di sini. Ngoten nggih, jenengan asline pundi? Asline pundi jenengan? Pundi? Semarang pundi? Nggih mriki. Nggih desa mriki. Mboten to? Merumnas. Lah nggih. Tapi napa kesian pun angen-angene pengin manggon merumnas. Mboten. Lah napa angen-angen jenengan sian jaman nom? Mboten enggak ada. Enggak mau jawab. It's okay, no worries. Ini maksud saya adik-adik ya. Kamu jangan panicking dengan urusan kehidupan dunia. Yang penting kamu netepi jamaah. Kalau kamu harus sekolah, sekolah. Kalau kamu harus kerja, kerja. Oke? Okay? Kalau kamu harus bantu orang tuamu, bantu orang tuamu. Terus terima kehidupan apa adanya, tapi kamu jangan putus asa untuk usaha. Kamu pengen sekolah, just do it. Make doa. Ya, pengen sekolah, misalnya kamu nggak bisa sekolah, nggak ada biaya. Pertama yang penting kita tetap jamaah. Exit. Doa, usaha. Nanti lama-lama Allah paring. Saya tidak pernah punya cita-cita sekolah. Saya tidak pernah punya cita-cita sekolah karena waktu kecil saya, ini cerita kenyataan saya pelakunya ya. Bapak Haji Nur Hasan itu jamaah kita ini dulu bisa sampai besar seperti ini. Jadi jamaah kita ini dulu sejak berdiri sampai tahun 71 itu dirintangin. Kalau ada mubalek datang di satu tempat, kalau nggak di penjara digebukin. Ini jeniusnya Bapak Imam almarhum. Akhirnya Bapak Imam cari solusi gimana ya ini. Setiap ada mubalek datang misalnya di Semarang. Yang cerita mubalek yang lama-lama di sini. Dipegang koramil, kodim, sampai pangdam di penjara, dipukulin. Gara-gara apa? Kebenaran. Akhirnya tahun 71 itu jamaah kita ini dilarang oleh pemerintah. Tapi hanya dalam waktu berapa jam dimansuh. Karena Jaksa Agung tidak bisa melarang aliran agama tanpa kerjasama dengan, masa Jaksa Agung melarang orang mengerjakan Islam berdasarkan hadis? Nggak bisa, mestinya harus namanya menteri bersama, keputusan menteri bersama. Jadi harus ada menteri agama, harus ada menteri sosial politik, harus ada Kostranas, harus ada dari kepolisian, harus ada dari TNI. Maksudnya yang urusannya itu ini kalau nggak aman itu nggak bisa cuman hanya Jaksa Agung. Akhirnya ada yang nuntut dimansuh, tapi mansuhnya tidak publish. Cuman akibat larangan jamaah itu jamaah nggak bisa bergerak.
Akhirnya Bapak Imam punya ilham, ini harus mubaliknya anak-anak, anak kecil. Sehingga Bapak Imam waktu itu punya ijtihad, orang Gading, Kediri, Kertosono, anak kecil dilarang sekolah, harus ngaji semua, supaya jadi mubalik cabai rawit. Nah, saya termasuk orang yang nggak boleh sekolah, nggak boleh sekolah. Pagi habis subuh ngaji, jam 8 ngaji, habis zuhur ngaji, habis asar kadang ngaji, kadang betengan, jumritan. Apa? Betengan apa betengan itu? Ya. Habis maghrib ngaji, habis isya ngaji. 6 kali ngaji sehari. Makanya tahun 74, waktu saya usia 10 tahun, saya tugas mubalek di Jakarta. Pertama di Solo, di Jakarta. Jadi 10 tahun saya sudah tugas mubalek. Dulu saya heran, 10 tahun kok bisa jadi mubalek. Perasaan saya itu pol sendiri. Setelah saya gede, ternyata itu yang harus merasa, ternyata ya setelah saya jadi mubalek ngajarin orang-orang itu, sampai hari ini saya belum berhasil mencetak anak usia 10 tahun jadi mubalek, belum berhasil. Berarti guru-guru saya dulu waktu itu jagoan. Lah waktu itu kita di brainwash, pokoknya yang penting nanti jamaah, yang penting masuk surga, gak usah sekolah, gak usah apa-apa, nek wayahe sugih-sugih, nek wayahe ini. Nek wayahe jadi sarjana waktu itu enggak mikir, piye gak sekolah kok. Sugih sarjana, numpak pesawat. Ya, saya waktu itu dibilangin karena Bapak Imam selalu datang kan. Lih, kamu jadi mubalek, kamu jadi guru nih jagat. Nanti kamu tugas naik pesawat itu. Selalu gitu, kalau datang ke Gading selalu gitu. Saya nggak pernah punya cita-cita pengen sekolah. Dilalah, kalau paling saya sekolah saya IKIP. IKIP. Kan IKIP toh. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Negeri Surabaya. Sekarang jadi, di sana jadi apa ya? UNESA. Universitas Negeri Surabaya. Terus saya juga diperintah wakil 4 sekolah syariah di IAIN Surabaya. Tapi saya tidak pernah punya cita-cita sekolah. Berarti maksud saya itu gini, oh berarti ini kodarnya memang saya sekolah. Tahu adik-adik saya ingin sekolah dulu itu, ya. Karena saya waktu pengen sekolah, ini cerita untuk supaya adik-adik perjalanan hidup ya, mungkin bisa buat pelajaran, mungkin kalau kamu nggak suka ya nggak apa-apa. Waktu itu saya mondok Bukhari, ya. Jadi saya setelah tugas di Jakarta itu 74 sampai 76, terus saya mondok Bukhari di Jawa Timur 76. Setelah saya mondok Bukhari itu saya waktu itu usia 12 tahun, saya udah hatam Quran, hatam Bukhari, sudah ngaji Muslim, belum hatam. Terus saya merasa ini, kalau nasihat itu saya nggak bisa teratur gitu. Maksudnya ini topiknya apa, bahasanya gimana. Terus saya ngelihat orang-orang tua zaman itu ya, nasihat itu cuman kadang-kadang banyol-banyol. Terus saya pamit ke ibu saya, Bu, panggilnya saya Mak, saya pengen sekolah Mak. Untuk apa sekolah Li? Kamu kalau mau cuman pengen kerja sekarang aja saya bukain toko. Bapak ibu saya memang pedagang di Gading, pedagang. Nanti kamu lihat siapa yang usia kamu gini, kamu hitung, kamu lihat, kamu catat namanya. Mereka lulus SMA, kamu pergi haji, punya rumah, punya mobil. Jadi gitu. Enggak Mak, saya sekolah bukan pengen ini. Saya sekolah bukan pengen kerja, saya ini mubalek, saya udah khatam Bukhari, saya udah khatam Quran, khatam himpunan. Saya pengen bisa menyampaikan materi dengan baik, terstruktur. Sambil ibu saya cuci baju, saya ngompa begini. Nah, ngompa dagon itu loh. Nah, terus ibu saya bilang, loh kalau kamu pengen sekolah gitu ya silahkan Nak. Saya bantu, saya dukung. Akhirnya besoknya saya dibelikan kamus bahasa Indonesia segini.
apa sih, Yusbadudu apa itu. Warnanya dalamnya biru, tapi luarnya samaknya hijau. Saya sekolah SMP cuma 750 rupiah, itu harganya 24.000. Wahnya mahal, Mak. Nggak apa-apa, kamu lihat bahasa Indonesia. Katanya kamu bisa, pengen tahu bahasa Indonesia, pengen ngerti bahasa yang bagus, macam-macam kata. Jadi tiap hari saya sekolah SMP, saya baca itu. Tapi saya sambil tugas itu, tugas mubalek. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke adik-adik semua ya, bahwa perjalanan hidup kita ini nggak diduga-duga. Yang penting masuk surga. Saya ini pengen masuk surga. Nah, tapi kurang hadis jamaah. Nah, kurang hadis jamaah itu taat Allah, Rasul, Amir. Taat Allah, Rasul, Amir. 5 bab dikerjain. Saya gabuannya mubalek. Saya kemana-mana tugas mubalek sambil sekolah. Bukan sekolah sambil tugas, tidak. Saya tugas mubalek sambil sekolah. Jadi saya SMP itu saya mubalek kelompok. SMA juga mubalek kelompok. Kuliah waktu di Surabaya juga mubalek kelompok, double. Mubalek kelompok sama mubalek di Muhajir. Nah, setelah kuliah itu saya ditunjuk jadi penerobos muda-mudi oleh Bapak Imam. Jadi saya gabuannya mubalek kelompok, tapi saya penerobos muda-mudi usaha. Lah, dalam perjalanan itu ada yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa kita ini ya, yang penting cari surga. Nanti oleh Allah itu jalan hidup kita apa yang kalau kita pengen kejar, kita kejar, pasti dikasih oleh Allah. Dikasih oleh Allah. Nah itu. Nah ini sedikit untuk adik-adik ya, memotivasi adik-adik untuk supaya enjoy your time when you are young. Okay? But do not forget your duty. Do not forget your obligation. If you fall in love, have you been fall in love? Jadi nikmatilah masa muda, ya. Tapi netepilah jamaah, ya. Jangan lupa 5 bab. Kalau kamu harus jatuh cinta, ya, just nikmati aja. Jatuh cinta nggak dosa. Sudah berapa kali kamu jatuh cinta? Banyak kali apa? Malu ditolak berkali-kali apa? Ditolak berkali-kali kayak saya berarti. Kamu, umur berapa? Kamu berapa? 12? Ya, 13. When I was 13, I got my first love. Tahu nggak? Nggak tahu lagu itu. Justin Bieber. Ketika saya usia 13 tahun, saya dapat jatuh cinta yang pertama. Tapi kayaknya kamu udah pernah jatuh cinta deh. Berapa kali jatuh cinta? Ke cewek apa ke cowok? Ke jamaah apa ke orang luar? Oke, no worries, jangan dijawab Mbak Bapak. Maksud saya gini ya, saya cerita. Kamu kalau jatuh cinta itu normal. Oke, nggak dosa. Yang dosa itu pacaran, pelanggaran. Jatuh cinta itu karena kebiasaan. Kalau temanmu orang luar, kemungkinan kamu akan jatuh cinta ke orang luar. Cewek-cewek juga gitu. Kemungkinan kamu akan jatuh cinta ke cowok orang luar. Jatuh cinta nggak dosa, tapi mencintai orang luar itu dosa. Karena firman-Nya, ya alladzina amanu la tattakhidul ladzina kafaru auliya amin dunil mu'minin. Ya orang iman, kamu jangan mengambil kekasih orang-orang kafir selain orang iman. Jadi kamu jatuh cinta ke orang luar jamaah tidak dosa, karena jatuh cinta itu nggak bisa diprediksi. Gimana bang gimana? Dan jatuh cinta itu karena biasa. Likulli syai'im minal kulina wal biasa. Ya toh? Bagi segala sesuatu itu dari apa? Kulinanil tur biasane. Niki senes dalil niki basa Jawa asline. Ya kalau kamu jatuh cinta misalnya ke orang luar, jangan diterusin. Jangan diterusin. Tapi jatuh cinta itu normal, nggak dosa.
Yang dosa itu mencintai orang luar jamaah. Juga kamu misalnya jatuh cinta sama orang jamaah, normal. Jadi bapak-bapak pengurus nih, kalau ada cowok jatuh cinta ke cewek, normal. Sing mboten normal itu cowok jatuh cinta nang cowok, itu kan normal. Orang ngono toh. Langsung. Nggak boleh. Kalau ada cowok jatuhnya ke cowok atau cewek jatuhnya ke cewek, nggak boleh. Ya toh. Cewek jatuh cinta ke cowok, normal. Mau jatuh cinta nggak nih mas, rambutnya gondrong ini. Ya. Loh, senyumnya mas rambut gondrong mau manis. Waduh kudungan pokoknya. Muka-muka paling barokah mas. Dapat jodoh yang barokah, yang cantik, yang paham, yang sehat jasmani rohani, yang mau sama kamu. I repeat ya. Kamu kalau harus jatuh cinta silahkan. Tapi ingat, kalau jatuh cinta sama-sama orang jamaah, kalau memang niatnya belum menikah, jangan melakukan pelanggaran. Nggih? Jangan melakukan, karena jatuh cinta itu hubbuka syai' tu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu itu membutakan dan menulikan. Kalau kamu jatuh cinta, ya, pertama membutakan menulikan. Kamu gak peduli ini. Ya, kalau orang jatuh cinta itu ya, apa contohnya ya? Wong pesek kok. Apa namanya? Kamu kok pesek gitu kok, kamu cinta itu gitu. Misalnya gitu. Pesek tapi manis kok. Pokoknya dibelani terus loh. Oh, agak pendek gitu enak, nanti saya yang gendong. Masa gemuk gitu itu nggak gemuk, seksi namanya. Pokoknya kalau udah jatuh cinta itu dibelani terus. Boleh minum ya? Punya saya ini. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, adik-adik, yang penting tetap jamaah. Ngoten nggih? Misalnya kamu bilang tadi jatuh cinta ditolak, padha karo aku, ya. Ditolak yo, kecewa sakjane, tapi biasa ae, istirja non rujuun ulama jenis wa bil minha, gantinya lebih baik. Gitu. Yang penting tetap jamaah. Gitu. Nah, ini perjalanan muda-mudi ya. Yang ingin saya tekankan di sini, jatuh cinta itu tidak dosa, tapi mencintai orang luar jamaah itu berdosa. Kalau orang jamaah dengan orang jamaah jatuh cinta, kalau memang belum siap nikah, empetenai. Karena jatuh cinta itu indah. Nggih napa nggih? Ya toh, ndelok sandal tok wis seneng. Ndelok warna kudunge ngene, enek areke. Padahal soalnya apa tuh ndredeg kan? Enek areke ya. Kalau orang Jawa Timur, kalau di sini apa? Ono bocahe. Tibake enggak taunya kudungnya dipinjem neneknya. Well, gini maksud saya, jatuh cinta itu indah, mencintai itu indah. Tapi kalau belum siap nikah, jangan apa? Pacaran. Nah, yang step berikutnya, halo mbak-mbak, are you with me? Are you with me itu maksudnya, kamu masih dengerin saya nggak? Step berikutnya adik, tidak seharusnya apa ya, qadarnya Allah itu ya, selalunya ini yang unik ya, yang unik. Kita itu selalunya tidak menikah dengan orang yang kita cintai. Maksudnya, yang dicintai ini, cagak ini, yang dinikahi cagak ini. Ada nggak yang gitu? Banyak. Bapak-bapak coba yang nikah-nikah itu. Dulu itu pacarannya sama ini, tapi yang dinikah ini. Umum. Gitu. Nah kalau di jamaah, kamu juga gitu. Misalnya kamu, cowok itu beritahu kamu, cewek itu kasih tahu kamu saya suka. Ya, kamu juga suka. Kita nggak boleh melanggar ya. Tapi saya suka deh saya lihat kamu gitu. Ya silakan begitu, tapi kamu jangan sampai gara-gara itu nanti keluar jamaah. Apa itu? Yang kamu cintai ini ternyata dia nikahnya sama orang lain. Ya kan? Itu biasa. Kalau jawabannya ya ini insya Allah
kalau dengerin kaset saya ya, saya juga nggak pernah upload di YouTube ya. Saya beritahu, saya tidak pernah upload nasihat saya di YouTube. Yang upload itu nggak tahu saya. Mereka nggak pernah bilang saya, nggak pernah izin saya, tapi saya ridho. Ya toh. Saya ridho, saya ikhlas. Saya juga nggak ngurus itu orang murtad apa orang jamaah, saya juga ngurus. Ya toh. Karena saya juga nggak tahu. Mereka dapat duit apa enggak saya juga nggak tahu. Tapi saya cukup punya duit. I've got a lot of money. Duit saya banyak saudara jamaah. Ya, duit saya dolar. Saya nggak pernah naruh upload apa semua di YouTube di mana, saya nggak pernah. Ya, nah itu orang-orang. Cuman gini, maksud saya gini. Kadang di jamaah ini ya, ini yang ingin saya share ke adik-adik supaya tetap jamaah, jangan gara-gara jatuh cinta, gara-gara itu terus nggak ngaji, malas ngaji. Itu katanya mau sama saya, nggak taunya dikawin sama orang. Well, that's life. That's life. Itu hidup adik-adik. Yang betul tuh gini ya, yang betul itu. Manusia itu tahu apa yang dia mau, apa yang dia sukai. Umumnya begitu. Manusia itu hanya tahu apa yang dia sukai, tapi dia tidak tahu yang terbaik untuk dia. Halo? Hah? Manusia itu seringnya taunya itu apa yang dia mau. Maksudnya, saya suka sih sama Mbak Kudung sampai gitu. Kudung ireng tak kudung apa jenenge warnane ta? Kudung abang tah. Klambi kotak-kotak tahu apa. Saya suka deh kalau lihat gitu. Terus tahu-tahu dia juga suka sama kamu. Tapi nggak tahu ditinggal oleh titik moro-moro wis enek surat undangan ya atau tenda biru. Well, that's life. Jadi gini, kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita cintai, tapi kita tidak tahu siapa yang terbaik untuk kita. Yang tahu hanya Allah. Sehingga yang kenyataan yang terjadi adik-adik, sering-sering itu orang itu yang dicintai ini, yang dikawin ini. Atau yang dicintai dikejar-kejar ini, ditaruh fotonya, taruh di ininya. Sampai kalau orang luar sampai ditato. Tato dikawin ini. Lah gimana? Tatonya kok dia, kamu yang kawin saya ya, mbok. Nah, kalau jawabannya di Quran hadis yaitu kita hanya tahu apa yang kita mau, yang kita sukai, tapi kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Yang tahu hanya siapa? Allah. Makanya Allah itu bilang di Quran, ya Allah berfirman, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali yang kamu sukai itu tidak baik untuk kamu. Barangkali yang kamu benci itu baik untuk kamu. Barangkali yang kamu sukai itu nggak baik untuk kamu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah ini cerita tentang, kan ini pengajian muda-mudi ini ya toh. Adapun bapak-bapak yang mendengarkan, ibu-ibu yang mendengarkan tidak apa-apa. Ya kan? Tidak apa-apa. Tapi insya Allah mereka membuktikan. Saya tanya ke orang tua itu. Ya toh. Kadang-kadang yang dikejar-kejar itu yang dikawin ini, ya mak-mak kamu itu. Ini akan berjalan terus sampai hari kiamat. Nah ini, poin saya adalah apapun yang terjadi di masa mudamu ini, yang penting kamu tetap jamaah. Adik-adik, ya, kamu ini diberi kesempatan oleh Allah menjadi orang yang apa? Masih punya kesempatan untuk mendapat payung di surga. Apa itu? Tumbuh dewasa di dalam agama. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Belum balik, sampai balik, sampai pernah jatuh cinta, pernah ditolak cinta, pernah ngelamar, pernah ditolak ngelamar, sampai menikah, sampai punya anak, tetap sholat, ibadah, 5 bab, sampai mati. Itu satu keistimewaan tersendiri.
Jadi kalau orang yang ngajinya udah tua, nggak dapat itu, cuman bisa dapat dari yang lain. Misalnya bisa sendiri menangis kepada Allah, ya toh. Bisa sedekah, tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak tahu, maksudnya itu sedekahnya nggak pernah dihitung-hitung. Atau yang orang yang selalu kalau sedih nggak kemana-mana, dia ke masjid sholat, itu dapat payung dari Allah. Tapi kamu adik, dari remaja sampai balik, sampai dewasa, sampai dalam keadaan ibadah itu akan dapat payung di sisi Allah. Ya. Nah ini sedikit tentang ini. Tetaplah dalam jamaah ya. Jangan sampai kita keluar dari apa? Jamaah. Ini ya. Terakhir. Jam berapa ini? Siapa yang sudah kuliah? Siapa yang sudah SMA? Siapa yang sudah usia SMA? Sampean kan usia SMA tuh, Pak? Oh, sudah. Siapa yang masih SMP? SMP. Oke. Saya mau cerita tentang kenapa kita harus jamaah. Ya. Man aroda buhbuhatal jannah falyalzamil apa? Jamaah. Siapa ingin di tengah-tengah surga maka menetapilah apa? Jamaah. Saya tanya kenapa siapa yang udah SMA, siapa yang udah kuliah? Karena ini perlu pemikiran yang agak apa? Dewasa sedikit. Okay. Saudara jamaah, ini kenapa kita harus menetepi jamaah, saudara jamaah? Karena memang kalau pengen masuk surga harus berjamaah. Man arada bubuhatal jannah falyalzamil jamaah. Kalau naik lagi ke atas, al jamaatu rahmah wal firqatu azab. Jamaah itu adalah rahmat, kasih sayang, peduli, care. Jamaah ini rahmat, kasih sayangnya Allah kepada kita. Al jamaatu rahmah. Wal firqatu apa? Azab. Firqah itu adalah siksa. Nah, sekarang al-jama'atu rahmah. Rahmah itu belas kasih. Allah membuat jamaah ini adalah belas kasih kepada orang iman. Dengan jamaah, ya, dengan jamaah ini, kita ini oleh Allah dibuat ini. Semuanya kita ini diurusi. Ya. Semua ini kita diurusi. Kita ini ya di jamaah ini mulai dari PAUD, balita. PAUD sama balita sama nggak ya? Usia dini ya. Balita. Terus anak-anak, pra-remaja, remaja, ya, usia nikah, sudah nikah, sampai tua, sampai sudah mati. Itu di jamaah itu semua diurusin. Jangankan itu, belum lahir loh, belum lahir itu sudah diurusin. Ada hadis petunjuknya gimana hamil, gimana memilih nama, gimana kalau melahirkan nanti. Bahkan saudara jamaah belum ada apa-apa sudah ditunjukkan oleh Allah. Kamu mau bersetubuh dengan istrimu, kamu harus berdoa dan niat supaya dapat anak yang soleh atau solehah. Sampai sudah mati kita ini masih diurusi oleh Allah. Di dalam bentuk jamaah ini apa? Ahli waris kita, penguburan kita, semuanya diurusi. Ini bentuk kasih sayang Allah.
Di luar jamaah kita kesulitan mendapatkan itu. Ya, ngaji kita ini diurusin semuanya, tempat diurusin semuanya. Ya toh. Orang mati di jamaah, masya Allah di jamaah. Semua tim kerjasama, make sure keluarganya teratasi. Semuanya pengen nikah ada tim pernikahan, pengen haji ada tim haji. Semuanya ada tim. Ada orang du'afa melarat, ada tim du'afa. Di jamaah ini semua diurusin. Itu al-jamaatul rahmah. Wal firqatu azabun, firqah itu siksa. Orang nggak mau jamaah itu menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa dirinya sendiri gimana mau ngaji ya sulit. Coba yang udah nggak jamaah mau ngaji kemana? Saya bisa ngaji di YouTube. Apakah sama ngaji di YouTube dengan sentuhan kayak begini? Beda. Soalnya jamaahmu gimana? Kalau kamu mati apa di yang ngubur YouTube? Yang mandiin YouTube? Enggak. Jadi al-jamaatu rahmah. Nah, kalau jamaah rahmah saudara jamaah ya. Ini ada 2 poin besar ya. Yang pertama cerita Nabi tentang Bani Israel. Ya. Cerita Nabi tentang apa? Orang Bani Israel. Jadi Nabi itu pernah cerita gini. Ada satu orang Bani Israel ya, yang diqadar Allah bisa ibadah 500 tahun, tidak pernah maksiat, jarang tidur, hampir nggak pernah tidur selama 500 tahun. Tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Hidupnya di atas bukit. Saya ada hadisnya, saya bawa di sini. Di atas bukit, tapi ini di tengah lautan. Yang lautannya itu dari bukit ini ke sana itu ribuan kilometer. Sampai ke sana ribuan kilometer baru ada tanah. Jadi ini betul-betul di tengah lautan. Saya bisa bayangin karena saya pernah datang di pulau yang namanya Cook Island. No. Cook Island, yes. Rarotonga. Rarotonga itu di bawah Hawaii. Di bawah Hawaii. Jadi itu termasuk Amerika waktunya. Ada orang jamaah di situ. Saya pernah nerobos ke situ. Itu ada adik. Ya kayak gini. Ini. Jadi kayak tanah gini dari laut. Laut dalam sekali. Lah. Di sini pulaunya. Nah, di sini ada gini. Ini ada adik. Yang sampai di sini. Ini jadi pantai bagus gitu. Ini contohnya ya. Tapi di sini ada ombak tuh kayak gunung. Nah, kalau udah datang di sini dia ombaknya itu ke bawah gini. Loh, di sini tuh ada air tawar. Saya pernah ke situ bayangin ada hadisnya Nabi itu bahwa di tengah lautan yang enggak cuman titik, kalau di map itu cuman titik. Ada manusia di situ. Apa dulu di situ tempatnya orang Bani Israel itu, tapi saya ngelihat di Cook Island itu beautiful. Jadi orang kalau berenang di sekitarnya itu ikannya bagus-bagus. Tapi kalau ngelewatin garis yang udah di garis orang situ, langsung hilang. Karena ombaknya itu. Nah ini ada orang Bani Israel yang satu orang yang hidup di atas bukit itu. Dia setiap malam itu sholat sampai pagi. Puasa mulai isya sampai maghrib. Selama 500 tahun. Makannya cuma sekali dan makannya cuma buah delima. Jadi dia di atas bukit, buah delimanya itu di bawah bukit gini, di bawah air laut itu. Nah di situ ada air tawar, ada satu pohon delima yang dibuat oleh Allah setiap hari hanya berbuah satu. Jadi dia sore mau menjelang buka itu turun pipis, mungkin ke toilet apa-apa, ambil delima satu naik ke atas, waktu maghrib datang dia makan itu. Ya sholat maghrib sampai subuh kerjaannya begitu selama 500 tahun. Nah, di hadis itu Nabi menerangkan gini. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, nanti kalau kau qadar saya meninggal dunia. Ya, kalau kau qadar saya meninggal dunia. Qadarlah saya meninggal dalam keadaan sujud. Qadarlah saya meninggal dalam keadaan apa?
sujud. Terus kalau nanti datang hari kiamat pertama ya Allah, kan semuanya hancur. Buatlah badan saya tidak roboh dari sujud. Kalau kau ganti bumi ini dengan tanah yang lain, letakkanlah saya di bumi itu tanpa harus roboh. Jadi saya sujud mulai mati sampai kiamat pertama. Nanti kalau kau tiup, kalau perintahkan malaikat untuk mentiup trompet yang kedua, semua manusia bangkit. Saya bangkit dari sujud, sementara manusia bangkit dari kuburan. Karena memang ahli ibadah dikabulkan oleh Allah. Nah, terus setelah bangun, setelah cerita Nabi ini, setelah hari kiamat kedua, ditiup oleh Allah. Tapi ini kan belum terjadi, tapi Nabi sudah ceritakan. Setelah ditiup oleh Allah trompet oleh malaikat, kiamat yang kedua, dia ini bangun betul, bangun dari. Terus singkat cerita kan ada hisab, ada mahsyar, ada hisab apa. Allah langsung bilang ke orang ini, ke malaikat-malaikat, "Hei malaikat, masukkan surga hamba saya ini dengan kasih sayang saya. Adkhiluhul jannah birahmati." Masukkan orang ini ke surga dengan kasih sayang saya. Apa yang terjadi jemaah? Diangkat tangan. Ya Rob, bal bi amali. Maksud, ya Allah, masukkan saya ke surga dengan amalan saya. Allah tidak jawab, tidak apa, cuma bilang ke malaikat, adkhiluhul jannah birahmati. Masukkan orang ini ke surga dengan rahmat saya, kasih sayang saya. Bapak kan tadi bilang guru nih. Kasih sayang itu gini loh. Kasih sayang itu gini. Saya guru, ada murid saya, nggak pernah absen, duduknya paling depan, rapi, rajin, semua homework dikerjain meskipun salah-salah, nggak pernah bolos, ya sopan, tapi ujiannya dapatnya cuman 5,5, lulusnya harusnya minimum 6. Terus saya kasih nilai 6. Ini namanya apa? Kasih sayang. Karena melihat apa? Rekodnya anak ini. Pernah nggak ada yang gitu Pak? Sebagai gurunya dengan. Ada kan? Dijelingi nilai ini 7,5. Pitulungan setengah makso. Nah, orang ini oleh Allah dibilangin, "Hei malaikat, masukkan ini ke surga dengan kasih sayang saya." Dia nggak terima. Ya Allah, saya ibadah 500 tahun, nggak pernah maksiat. Saya sujud mulai mati sampai hari kiamat. Lah kok masuk surga kok dengan belas kasih? Rasanya nggak enak. Sampai 3 kali. Ya Rabbal bi amali, ya Allah dengan amalan saya. Apa yang terjadi adik-adik? Malaikat, orang ini nggak mau masuk surga dengan kasih sayang saya. Coba kamu hitung amalan baik selama 500 tahun, ibadah, sholat, puasa, baca Taurat, ya. Kalau sekarang kan Quran, zikir, 500 tahun. Kamu timbang dengan nikmat yang saya berikan kepada dia, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sampai rezeki sekitarnya, kamu timbang. Banyak mana nikmat saya dan pahala ibadah yang dia kerjakan selama 500 tahun. Adik-adik, ini amalan dia 500 tahun. Ya. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini ibadah 500 tahun. Oleh malaikat ditimbang. Ini amalan kan? Ditimbang itu, ini nikmat ibadahnya selama 500 tahun. Ditimbang saya langsung begini. Berarti berat mana? Berat mana? Ini amalan, ini nikmat. Berat mana? Berat nikmat.
Jadi punya kaki, punya tangan, punya mata, punya rambut, bisa pipis, bisa meludah, bisa beol, semuanya. Gini. Orang ini juga tahu. Orang ini tahu bahwa ibadah saya 500 tahun ini ternyata nggak bisa membeli nikmat. Terus Allah memberi keringanan. Allah memberi keringanan. Malaikat, coba kurangi satu persatu nikmat yang ada di situ. Saya kasih keringanan lah. Diskon. Coba hilangin nikmat kaki. Nggak bergerak. Adek. Coba hilangin nikmat lutut. Coba hilangin nikmat kemaluan. Nikmat tuburnya bisa beol. Coba hilangin nikmat perut. Bisa mencerna makan. Coba hilangin nikmat jantungnya. Kidneynya. Semuanya. Nggak bergerak. Tetap begini aja. Sampai coba hilangin lidahnya, otaknya yang paling penting, ya tetap begini. Yang terakhir, sisanya tinggal mata. Mata itu sudah bergerak begini, tapi nggak bisa sama. Nggak bisa begini, masih begini. Jadi, amal ibadah 500 tahun ini untuk membeli mata saja nggak cukup. Apalagi untuk membeli otak, jantung semua. Karena nggak cukup, ya amal ibadah ini untuk membeli nikmat Allah ini karena nggak cukup, dia nggak pantas masuk surga. Terus Allah bilang, malaikat masukkan orang ini ke neraka. Nah, karena diseret ke neraka sudah jamaah, langsung dia berteriak, ya Rob, adkhilnil jannah bi rahmatik. Ya Allah, masukkan saya ke surga dengan rahmat-Mu. Dengan kasih sayang-Mu. Masukkan saya ke surga dengan rahmat-Mu. That's it. Setelah itu oleh Allah dibilang, malaikat stop. Kembalikan hambaku. Kembalikan utuh badannya semua. Terus oleh Allah, ini duduk sini kamu. Terus dibilangin sama Allah, kamu. Kamu pengen masuk surga tanpa rahmatku. Sekarang kamu saya tanya. Kamu bisa ibadah 500 tahun. Yang memberi kekuatan kamu siapa? Jenengan ya Allah. Kamu punya sumber air di tengah lautan air asin. Ada sumber air itu yang ngasih siapa? Ya Engkau ya Allah. Ada delima. Delima ini berbuah hanya setahun sekali. Tidak setiap hari. Tapi delima 500 tahun saya kasih setiap hari satu saja yang masak. Siapa yang bikin itu? Ya Engkau ya Allah. Kamu tadi membanggakan bisa sujud. Mulai mati sampai hari kiamat kedua. Siapa yang bikin kamu bisa sujud seperti itu? Ya Engkau ya Allah. Sehingga aku kabeh. Lho kok kemoncolan awakmu? Kok kemoncolan iku napa? Mudeng napa mboten? Kok kemelinti? Kok kemaki? Nggih, mudeng napa mboten iki? Kok kemaki pengen mlebu swarga dengan amalan kamu? Kamu masuk surga itu dengan kasih sayang saya. Akhirnya dimasukkan oleh Allah ke surga. Ini maksudnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Jamaah ini sabda Nabi, hadisnya sahih. Apa? Al jama'atu rahmah wal firqatu azab. Jamaah ini rahmat, firqah itu siksa. Firqah itu orang nggak mau jamaah. Jadi jamaah ini kasih sayang Allah. Oke. Saya beritahu lagi ya. Di Asmaul Husna. Ya. Ada kata ya jami'. Okay. Wahai zat yang maha mengumpulkan. Jadi jamaah itu asal katanya dari nama Allah sendiri. Yaitu Al-Jami'. Ini perlu anak-anak yang kuliah ini. Ya, kuliah atau SMA. Ya. Oke, maksud tubuh ini wis dewasa. Ngerti apa? Menganalisa. Oke. Jadi jamaah itu dari kata jami', nama Allah sendiri. Allah zat yang maha mengumpulkan. Ya.
Kalau masih ingat syarah Asmaul Husna, jami' itu maksudnya Allah zat yang membuat sistem. Jagat raya ini dari komponen galaksi, ya, matahari, bumi. Di bumi sendiri ada angin, ada lautan, ada gunung, ada ekosistem. Ini semua yang mengumpulkan bisa beredar seperti ini itu hanya Allah. Kayak kehidupan di sini, kayak kita hidup di Indonesia ini, sama enggak kalau melihat ya di keajaban dunia, saudara jamaah, Allah membuat itu benar-benar, Allah itu membuat sistem. Kalau jami' di syarah Asmaul Husna itu badan kita. Badan kita ini. Badan kita ini satu sistem yang dibikin oleh Allah. Terdiri dari, katanya orang ya yang nggak tahu gimana ngitungnya ya, kok ya sempat ngitung. Badan kita ini ya loh, terbuat dari hampir lebih dari 4 miliar sel hidup. 4 miliar sel hidup. Yang mereka itu hidup dan saling saling jadi sistem badan kita ini. Padahal sel itu sendiri-sendiri. Dari 4 miliar sel. Lah, badan kita ini ya dibuat oleh Allah, apa saja yang masuk di sini ya. Apa saja yang masuk di sini itu dicerna oleh badan kita, di sistem badan kita bisa menjadi tenaga, ngeluarin rambut, ya toh, bisa keluar kuku, kita bisa melihat, sak pinunggalannya, kita bisa lari, kita bisa merasakan, kita punya feeling, itu dari makanan yang masuk ke mulut kita. Kalau yang masuk, meskipun yang masuk itu ayam, tempe, tahu, sayur, karena ada orang nggak suka sayur, ya toh, daging, mie, nasi, semuanya masuk bleng oleh Allah, diproses dengan sistem badan kita jadi tenaga. Kalau di Australia, saya hidup di Australia, saudara jemaah, di sana orang makan nasi jarang. Istilahnya hampir nggak ada orang makan nasi. Makan ya daging, kentang, cheese, yang gitu. Itu gak kebetulan di Australia. Kalau saya main ke mana? Cina. Ya kalau Cina itu ya nasi, ya mie, ya. Nah, kalau di Arab orang itu makan roti, daging roti. Tapi karena sistem badan kita ini dibuat oleh Allah, ya toh, sebagai sistem yang bisa mencerna segala makanan menjadi tenaga, menjadi segala-gala ini, itulah yang disebut ia jami. Lah jamaah ini, saudara jamaah, ini sistem yang dibuat oleh Allah. Apa sistem yang dibuat oleh Allah? Ada telepon. Oh, ngerekam. Nek ngerekam kudu di pesawat, mode pesawat. Oke, repeat. Saudara jamaah, saya ulangi lagi ya. Jadi jamaah ini oleh Allah dibuat sebagai sistem ya. Kalau orang masuk ke jamaah itu diproses oleh sistem jamaah ini menjadi calon ahli surga. Jadi jamaah ini kasih sayang Allah. Jamaah ini sistem yang dibuat oleh Allah sendiri. Di situ harus ada imam, ada jamaah, ada beat, ada perintah, ada taat. Ada yang perintah, ada yang taat. Semuanya sak dermo. Kalau bisa begitu, nanti seadanya orang jamaah, pokoknya kamu mau masuk jamaah, mau beramir, berbeat, bertaat, udah, kamu diproses, dicetak oleh Allah menjadi calon ahli surga. Apapun yang masuk, mohon maaf ya, apapun yang masuk itu sebelum jamaah itu berangasan, suka bertengkar, misalnya, gitu, gak ngerti ibadah, gak peduli, tapi kalau udah masuk jamaah bleng, berubah total. Berubah total.
Karena apa? Jamaah ini sistem yang dibuat oleh Allah. Jamaah ini kasih sayang. Sehingga kalau teman mau masuk jamaah, mau tinggal di jamaah, tetap di jamaah. Proses tua di jamaah makin lama, zaman itu makin dekat dengan surga. Karena apa? Di jamaah ini semua sifatnya ahli surga munculnya di jamaah. Taat sak dermo karena Allah, gitu. Gak pamrih, ya toh. Terus selalu mikir ibadah, selalu mikir surga, selalu memaafkan. Ya toh, biar jengkel sama-sama 4S. Enten apa mboten sama-sama 4S jengkel? Enten. Gitu ya toh. Ada tapi tetap mau bersama duduk. Wakil ambek wakil nek sing gak rukun, kadang wakil ambek penerobosi gak rukun. Gitu. KU ambek penerobosi gak rukun, soalnya KU ini gak nyangoni, ya. Atau nek KU iso wedi ngono nek lho. Dadi nek dijalui 4S mo tapi nek jajan dhewe gelem lho ya. Soalnya gak duwe dhewe. Ini mohon maaf jamaah ada macam-macam. Imam yo ngono, nek imam wis sak karepe dhewe. Ya toh. Tapi 4S karena dia itu sistemnya jamaah pengen masuk surga ya, kadang padha jengkel ini cek tetep musyawarah. Coba yang usul. Nah, usul, ngoten. Padahal mangan kacang, mangan kerupuk. Penusul ora tapi panganan entek lho ya to. Dan enek sing hobine usul. Masjid niki saene niku lawange ten nginggil mawon. Ben aneh sak Indonesia. Nggih pun sampean ngerjakan kan kula penusul apa ngerjakan lho. Ada orang yang sebagai setiap ada aja usulnya. Usulnya kadang nggak masuk akal. Tapi kalau suruh ngerjain nggak mau. Karena aku sudah usul kan jariah. Usul sing aneh-aneh, ini masjidnya kayaknya AC semua. Kita udah dingin di sini, ya kalau panas. Ya udah sama yang pasang AC. Nggak punya duit. Lapo pasang AC gitu. Ada usul, ada yang gitu. Tapi saudara jamaah, mulai muda sampai tua ya tetap duduk bersama. Itu yang menyebabkan jamaah ini orang itu bisa masuk surga. Sama-sama ketua muda-mudi, sama-sama pengurus muda-mudi. Kadang-kadang pada jengkel ya toh. Soalnya pengurus muda-mudi 4 yang ditaksir mbak yang kudungnya merah sama sama ya. Kamu SMS siapa? Mbak. SMS siapa enggak tahu. Lho kok ada. Sijine dijenengno Juminem ya toh. Sing sijine Minem ya toh. Yang satunya Mimi. Sekarang kan Juminem kan. Saya manggilnya dia Mimi. Dipanggil Mimi suka sekali, Mbak Mimi. Mbak Mimi sih. Mbak Juju. Jadi, well, kadang orang itu ya. Tapi itu ya bisa rukun. Ya, bisa rukun. Ini kalau nggak di jamaah nggak bisa. Nggak di jamaah nggak bisa. Jadi kita ini di jamaah ini diberi kasih sayang oleh Allah. Dicetak mental kita, pikiran kita, fisik kita, omongan kita, sikap kita menjadi calon ahli surga. Dari jamaah ini. Gitu. Makanya sejamaah, ya tetaplah jamaah. Jangan keluar dari jamaah. Kau enak di luar jamaah itu. Kok tahu? Saya lihat sendiri di jamaah. Orang yang keluar jamaah itu ya. Kau enak ngajinya kemana, mau infak kemana, mau lebaran di mana. Gini mah lur. Saya sama riayan nanggane Jopo, sholat Jumatan dan Jopo, sinten sing dikenal. Ajenge ngaos Jawi. Pertama ngaosnya kalau udah lama di jamaah ngaji di luar garing bos. Atau ngaji dengan orang yang bekas orang jamaah ini nggak enak. Tapi kalau di jamaah ini ngaji ya ketemu yang orang yang sama, duduk bersama, kenal, Jumatan. Ngoten lho nggih. Pengen nikah yo iso takok ngono sapa, disambungi piye? Yo. Semuanya ringan. Nah itu. Jadi al-jama'atu apa? Rahmah. Wal firqatu azab. Jamaah itu rahmah. Firqah itu siksa. Kalau udah nggak mau jamaah berarti nggak mau rahmatnya Allah. Ya pada karuan gimana loh? Gak gelem jamaah pengen mlebu swarga, gak gelem rahmati Gusti Allah pengen mlebu swarga. Sama dengan nggak mau jamaah pengen masuk surga nggak bisa. Karena Nabi udah bilang, man aroda bubuhatal jannah falyal jamil jamaah. Pengen mlebu swarga, netepono jamaah. Insyaallah itu yang bisa saya nasihatkan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga adik semua ya, semua di sini dapat jodoh yang barokah.
dapat jodoh yang barokah, suami yang barokah, istri yang barokah. Kamu dapat istri-istri yang barokah. Ini dapat suami-suami yang barokah. Dapat mertua yang barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen mantu, saya doakan dapat mantu-mantu yang barokah. Besan-besan yang barokah. Ada adik yang pengen pergi haji, saya doakan Allah paling pergi haji yang barokah. Ya. Bermimpilah yang besar. Bercita-citalah yang besar. Mimpi dan cita-cita itu tidak membayar. Halo? Ya, tidak membayar. You have to have a big dream. A big dream itu dalilnya ana inda dzanni abdi bi dzannu ma syi'tum. Jadi dzon itu bukan sangkaan, itu maksudnya mimpi, your dream, your wish. Wish apa? Wish itu ya kamu keinginan kamu. Ya toh, harapan kamu. What do you dream? You wanna be the successor of Jokowi? I mean like you wanna be president of Indonesia, you gonna be president of Indonesia. Jadi have a big dream. Ya, mimpilah yang besar. Jangan punya mimpi krucil. Masa pantas saya? Pantas. Saya pengen jadi, kalau ada adik sekolah saya pengen jadi PhD. Saya sekolah sampai mentok. Biayanya nggak usah mikir biaya, Gusti Allah sendiri. Kalau Allah ngasih keturutan, keturutan. Ya, terus saya pengen dapat suami yang ganteng, tinggi, besar, baik, cinta, duitnya banyak, ya, toh, kuat, ngacengan. Astagfirullahaladzim. Saya sengajain soalnya udah pada ngantuk. Ya kamu ya, jangan malu kalau kamu ngacengan ya. Soalnya mahal itu, kamu kalau nggak bisa ngaceng rugi itu, ya kan? Bubar nanti. Just kidding. Semoga Allah paling barokah. Semoga Allah paling paham. Mohon maaf saya ngomong ngaceng ya. Ya, semua dari Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sallallahu ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma jama'atana, Allahumma jama'atana, Allahumma jama'atana, Allahumma hdina wa ahlina wahdil Indonesia wa ma'um lil iman wal islam wal jama'ah nafsiha wal khusnat was solihat wal jannah wa taubah wa fi tika hidayati farzuqul amin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna ta'wil al-kitab, Allahumma 'allimna ta'wil al-kitab, Allahumma 'allimna ta'wil al-kitab. Allahumma atina hikmah, Allahumma atina hikmah, Allahumma atina hikmah, Allahumma ja'al auladana auladan sholihin khafidina al-Qur'an wa sunnah nabi ma fafidina mubarkan khairum fil akhirah. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana hab lana minas sholihin, Allahumma rabbana hab minas sholihin wa minas sholihin. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you if I see you. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك